Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Mukhtasar jiddah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa saufa wa ta'it ta'nisi sakinati. Adapun fi'il, kalau model sono adapun kan? Adapun juga boleh. Adapun fi'il itu yu'rafu, dikenal akan dianya fi'il dengan qad dan sin dan sofa dan ta ta'anes as-sakinati yang sukun ianya ta. Ta ta'anes yang sukun ianya ta. Ya. Jadi fi'il, ini penjelasan dulu sebelum i'rab. Fi'il tandanya bisa dimasukin oleh qad. Kalau kita masukin qad diterima. Bukan berarti setiap fi'il harus ada qad, Ustaz. Ja'a fi'il, kan nggak ada qadnya, nggak apa-apa. Yang penting kalau kita masukin qad, dia menerima. Qad ja'a, laqad ja'a, laqad ja'akum kan, rasulun. Kana, nggak ada qad, tapi kalau kita masukin kan diterima. Maksudnya ada prakteknya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan? Nah, itu maksudnya. Fi'il dikenal dengan qad, dia bisa dimasuki oleh huruf qad. Nah, wasin bisa dimasuki huruf sin. Sin kalau ketemu dia sin doang satu. Ya, saya qulu. Qala yaqulu, ada sin, saya qulu. Zahaba yadhhabu, saya zahabu kan? Yadhhabu fi'il. Nah, dah. Cuma kalau qad itu bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari'. Tuh, qad. Nah, kalau sin khusus kepada fi'il mudhari'. Wasin. Tahu nanti depan dah enggak? Oh ada, nggak usah itu lihat dari depan. Wasaufa dan saufa juga khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Wa ta'it ta'nis sakinati dan ta ta'anis yang sukun khusus masuk kepada fi'il madhi. Coba usah lihat gambarannya. Qad bisa ke fi'il madhi, bisa ke fi'il mudhari'. Sin saufa khusus fi'il mudhari'. Ta ta'anis khusus fi'il madhi, ya kan? Ada yang khusus fi'il madhi, ada yang khusus fi'il mudhari', ada yang dua-duanya. Fi'lu i'rabnya mubtada, marfu' bil ibtida dan rafa' dhammah karena isim mufrad. Yu'rafu ya khobar, tapi sebelum dia jadi khobar kita sebut dulu yu'rafu kalimatnya. Fi'il mudhari' bina fi'il mudhari' bina majhul. Yu'rafu tandanya dhamma awal fathah huruf sebelum akhir. Kalau fi'il majhul tugasnya dia perlu kepada naib fa'il. Naib fa'il kah? Naib fa'il isim yang marfu yang berada sesudah fi'il majhul. Bisa isim zahir, bisa isim dhamir. Di sini dhamir mustatir di dalam yu'rafu. Wal fi'lu yu'rafu huwa. Nah itu kah? Bermula fi'il itu dikenal akan ianya fi'il. Kodenya kah? Ada ianya. Jadi yu'rafu fi'il mudhari' bina majhul perlu kepada naib fa'il lah. Naib fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Baru kita jumlah yu'rafu. Jumlah fi'il dan naib fa'ilnya. Jadi khobar. Nah, itu baru jadi khobar. Namanya khobar jumlah. Kan khobar ada dua kan? Ada khobar mufrad, ada ghairu mufrad. Ini masuk ghairu mufrad. Yu'rafu jumlah fi'il mudhari', jumlah fi'il dan naib fa'il pada kedudukan rafa', pada mahal rafa' khobar fi'lu. Nah, itu bi huruf jar. Qad ini di sini huruf di sini. Di bina ada atas sukun pada mahal jar majrur dengan bi. Itu biarin dulu. Apa penting yu'rafu dulu dah. Enggak? Wa ta'it ta'nisi sakinati. Sakinati naik kepada ta'i. Wa ta'it ta'nisi dan ta ta'anis as-sakinati yang sukun ya nyata. Nah, ya. Yakni bermaksud ianya musannif. Annal fi'la yatamayyazu. Tamayyaza yatamayyazu. Annal fi'la yatamayyazu, bahwa sungguh fi'il itu berbeda iya. Berbeda iya ya fi'il kan? Anil ismi dari isim, wal harfi dan dari huruf. Bidukhuli qad alaih dengan masuknya qad alaihi di atasnya fi'il. Yani bermaksud ianya musannif annal fi'la, bahwa sungguhnya fi'il itu yatamayyazu. Berbeda ianya fi'il anil ismi dari isim dan dari huruf
bidukhuli qad, dengan masuk qad alaihi atasnya fi'il. Itulah fi'il. Bagaimana membedakan fi'il dari isim dan huruf? Oh, kalau fi'il bisa dimasukin qad. Kalau isim dan huruf nggak bisa dimasukin qad. Nah, ini baru belum dijelaskan qad masuk kemana aja, ya kan? Kita belajar i'rab dulu. Nya'ni itu fi'il mudhari'. Madhinya ana nya'ni. Bina nakis. Nanti bina nakis dibahas di pertambina. Bina nakis fi'il yang huruf terakhirnya huruf ilat. Ya kan? Ana nya'ni. Apalagi Roma, Yarmi, yang itu. Ana huruf apa? Nasab isim, rafa khobar. Berarti fi'la kita baca. Fi'la isim anna. Isimnya mansub kan? Tanda nasab fathah. Ya tamayyadu. Tamayyada ya tamayyadu. Fi'il mudhari' marfu. Fi'il mudhari' selalu marfu. Kalau nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah gitu. Karena dia fi'il ma'ruf, perlu pada fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, itu Ustaz Tasbin. Jadi kita tahu kode kok fa'ilnya mustatir di maknanya, Ustaz. Kalau ada iyanya atau oleh iya, sesungguhnya fi'il itu ya tamayyadu, berbeda. Iyanya fi'il kan? Nah, berarti iyanya fa'il. Berbeda iyanya fi'il. Jumlah fi'il fa'il, jumlah ya tamayyadu bersama fa'ilnya yang tersembunyi itu huwa. Jadi khobar fi'il, khobar anna. Ya, khobar pada harafa khobar. An huruf jar ismi majrur dengan an, tanda jar kasrah. Wa ataf harfi ataf kepada ismi. Tuh, taf pada majrur tanda jar kasrah. Bi huruf jar. Dukhuli majrur bibi, tanda jar kasrah juga kah? Udah sampai situ aja. Udah dukhuli qad udah pilih. Nah. Wa tadkhulu 'alal madhi. Wa tadkhulu 'alal madhi, dan masuk ianya qad. Dan masuk ianya qad 'alal madhi kepada fi'il madhi. Masuk ianya qad kepada fi'il madhi seperti penjelasan di atas. Tadkhulu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya takdirnya hiya. Huwa huma hum hiya. Yadkhulu yadkhulani yadkhuluna. Tadkhulu kan hiya. Nah, pasangannya. Masuk ianya qad 'alal madhi kepada madhi. Dah. Mana contoh? Qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun. Sungguh berdirilah oleh si Zaid. Nah, qama fi'il madhi dimasuki oleh qad. Sungguh berdirilah oleh si Zaid. Qama fi'il madhi, dia perlu pada fa'il kan? Zaidun fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Ini fa'il zahir namanya. Karena kelihatan kan? Nah, jadi kalau qad masuk kepada fi'il madhi, maknanya sungguh. Qad disebut huruf tahqiq. Nah, itu. Tahqiq ya. Tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqun. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi disebut qad tahqiq, bermakna sungguh. Itu istilah aja. Nah, wa 'alal mudhari'i. Wa 'alal mudhari'i kita ataf kepada 'alal madhi. Berarti kan kita ulang wa tadkhulu 'alal mudhari'i. Tahu enggak ataf? Maknanya 'alal mudhari'i kita taruh di kedudukan 'alal madhi. Kita ulang di belakangnya tadkhulu. Dan masuk ianya qad 'alal mudhari'i kepada mudhari'. Nah, itu cara atafnya begitu. Pada dahulu dan masuk ianya qad kepada fi'il mudhari'. Mana contohnya? Nahu qad yaqumu Zaidun. Kadang-kadang berdirilah oleh si Zaid. Qad yaqumu Zaidun. Kadang-kadang berdirilah oleh si Zaid. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari' disebut taklil. Sedikit atau kadang-kadang. Maknanya kadang-kadang. Itu secara umum, walaupun ada juga nanti bermakna sungguh. Nanti kita bahas kalau udah di atas. Ya. Jadi kalau di fi'il madhi sungguh, kalau ke fi'il mudhari' kadang-kadang. Ya. Contohnya, apakah Ustaz Tasbin sering pergi ke warung? Oh, qad azhabu. Nah, kadang-kadang saya pergi. Nah, itu fi'il mudhari' kan? Enggak selalu. Nah, kalau memang udah ketahuan Ustaz Tasbin selalu di warung, nah itu berarti qad itu sungguh walaupun fi'il mudhari'. Itu kita pahami dari siaknya kan, dari konteks. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Fakullun min qama wa yaqumu fi'lun.
Fakullun min qama wa yaqumu fi'lun lidukhuli qad alaihi. Maka bermula tiap-tiap. Fakullun mubtada. Fakullun min qama, maka bermula tiap-tiap dari qama. Qama Zaidun tadi, wa yaqumu dan yaqumu fi'lun itu disebut fi'il. Itu fi'il lidukhuli qad alaih karena masuk qad alaihi atasnya tiap-tiap. Ini paling dasar kitab ini. Jadi ringan, enggak berbelit-belit. Yang penting qama Zaidun, qama fi'il. Yaqumu Zaidun, yaqumu fi'il. Kenapa? Ada qad di belakangnya. Selesai. Beliau juga enggak menjelaskan qad maknanya sungguh atau kadang-kadang. Itu sifatnya tambahan dari. Nah. Nah, apa yang kira-kira perlu ditanyakan i'rabnya? Atau enggak usah i'rab dulu lah nanti. Wasinu. Nah, dan sin. Sin kita ataf ke mana? Ke kat di atas. Nah, wasini kita baca. Wasini. Kenapa wasini? Kita ataf kepada bidukhuli kat, kepada kat di atas tadi. Tadi di atas al-fi'la yatamayyadu. Fi'il itu berbeda ia dari isim dan huruf bidukhuli kat alaih, dengan masuk kat kepadanya. Kita ulang lagi. Wasini, maknanya wa bidukhuli sin, dan dengan masuknya sin kan? Nah, berarti asini kita baca. Karena asini kita taruh di posisi kat. Berarti di belakangnya ada dukhul kah? Bidukhuli sini, dengan masuk sin. Nah, itu cara i'rabnya. Wasini, wasaufa. Oh, ini beda. Enggak di atas berarti Ustaz. Enggak di atas. Jadi berubah. Mubtada. Wasinu kita baca. Wasinu lagi. Ya, enggak boleh wasini lagi. Enggak di atas. Ibtidak baru. Jadi waw ibtidak kita sebut. Wasinu wasaufa yahtassani. Ya, itu. Dan bermula sin dan saufa itu yahtassani. Khusus keduanya bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Nah, jadi enggak boleh di atas. Wasinu wasofa dan bermula sin dan sofa itu yahtassani. Khusus keduanya bil mudhari'i dengan fi'il mudhari'. Sin dan sofa khusus masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' zamannya apa? Zaman fi'il mudhari'. Nah, sekarang atau? Nah, kalau sekarang namanya hal, akan datang namanya istiqbal atau mustaqbal kan? Fi'il mudhari' dua. Ada dua kemungkinan. Ini kalau fi'il mudhari' polos. Zahaba, yadhhabu. Yadhhabu itu bisa bermakna sedang pergi atau akan pergi. Bisa hal, bisa istiqbal. Kalau nggak ada tanda khusus, nggak ada tambahan. Begitu dimasuki oleh sin dan sofa, itu fi'il mudhari' mesti istiqbal. Mesti bermakna nanti. Nah, itu. Itu bedanya. Mana contohnya? Wasin wasofa bermula sin dan sofa yahtassani. Khusus keduanya bil mudhari'i dengan mudhari'. Nahu contoh sayaqumu Zaidun. Selagi akan berdirilah oleh si Zaid. Nah. Jadi yaqumu di sini fi'il mudhari' karena ada sin. Ustaz Tasbin, sebelum ada sin, yaqumu Zaidun maknanya bisa dua. Bisa sedang berdiri si Zaid, bisa akan berdiri si Zaid. Sebentar lagi akan berdiri. Begitu ada sin, langsung jadi akan. Nggak boleh lagi sekarang ya. Itu sin disebut huruf tamfiz. Huruf tamfiz, huruf yang menunjukkan nanti. Nah, kapan Ustaz akan ke pasar? Saufa azhabu. Nah, nanti saya akan pergi. Atau sebentar lagi saya akan pergi kalau pakai sin. Kalau Ustaz jawab, kapan Ustaz ke pasar? Azhabu. Nah, itu Ustaz sedang jalan berarti. Saya sedang berjalan menuju pasar kan? Nah, gitu. Tapi bisa juga azhabu nanti. Tapi ada dua kemungkinan tadi. Tapi kalau ada sin, pasti sebentar lagi. Sebentarnya kapan? Bisa sebentar, bisa besok, bisa lusa, bisa sampai hari kiamat juga. Pokoknya ke depan. Kayak dalam Quran. Tapi ya sofa di sana. Kalau sin itu agak ke depan. Kalau sofa lebih jauh lagi. Bisa besok, besok lagi sampai hari kiamat. Sofa ta'lamun kan? Kalla sofa ta'lamun. Nah itu. Wa saufa yaqumu Zaidun. Wa saufa yaqumu Zaidun, dan nanti akan bangun, akan berdirilah oleh si Zaid. Yang penting yaqumu fi'il mudhari' karena ada saufa. Dan nanti tengku. Jadi sofa nanti atau selagi atau bahasa di sini kurang tahu saya, pokoknya nanti.
Fayakumu fi'lun mudhari'un lidukhuli sini wa sawfa alaihi. Maka bermula yakumu itu fi'il yang mudhari' lidukhuli sin karena masuk sin dan sawfa alaihi atasnya yakumu. Jadi yakumu fi'il mudhari' karena ada sin dan sawfa. Yang mana yang perlu ditanya? Gampang. Udah 3 kan? Kad udah, masuk ke fi'il madhi bermakna sungguh, masuk ke fi'il mudhari bermakna kadang-kadang. Sin dan sofa khusus masuk kepada fi'il mudhari, khusus tanda fi'il mudhari. Fi'il amar enggak dibahas di sini. Fi'il amar kita tandain dari maknanya. Perintah. Nah, itu. Wa ta'ut ta'nisi sakinatu. Wa ta'ut ta'nisi sakinatu takhtasu bil madhi. Dan bermula ta ta'nis asakinatu yang sukun ia. Wa ta'ut ta'nisi sakinatu bermula ta ta'nis yang sukun itu takhtasu. Khusus ia nyata. Takhtasu fa'ilnya hiya. Takhtasu khusus ia nyata bil madhi dengan fi'il madhi. Ta'anes itu khusus jadi tanda fi'il madhi. Ta'anes khusus masuk kepada fi'il madhi. I'rabnya di sini ta'u mubtada, marfu' bil ibtida tanda rafa' dhamma. Ta'u mudhaf, ta'nisi mudhaf ilaih. Kemudian sakinatu kita baca. Kenapa kita baca sakinatu? Na'a kepada ta'u. Nah, kepada ta'u. Dalam na'a biasanya ada dhamir yang kembali ke man'un. Bermula ta'ane sakinatu yang sukun ia nyata, kan gitu? Yang sukun ia nyata itu sebagai kode na'at biasanya. Na'at hakiki namanya nanti. Tahtasu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Ya kan? Jumlah fi'il dan fa'il jadi khabarta. Bermula ta'anes yang sukun itu kodenya. Khusus ia nyata bil madhi dengan fi'il madhi. Pokoknya kalau metode makna saya, kalau ada bermula itu mubtada i'rabnya, kalau ada itu khabar. Kalau oleh ianya fa'il. Enggak? Akan maf'ul bih, gampang banget. Nah. Mana contoh kata anes? Qomat Hindun. Berdirilah oleh si Hindun. Di fi'il madhi ada tata nes. Apa tujuan tata nes? Tata nes ta perempuan. Jadi untuk menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il itu perempuan. Bila di fi'il madhi ada ta ta'nis, berarti fa'ilnya mesti perempuan, muannas. Hindun. Walaupun ada juga nama orang laki-laki. Enggak tahu kita kayak di Indonesia. Miftah ada yang nama orang laki-laki. Ada juga Miftah nama orang perempuan. Gimana cara membedakan? Pakai ta ta'nis. Qama Miftahun. Oh berarti Miftah laki-laki. Qamat Miftahun. Qomat, berarti Miftah perempuan. Kita tahu dari tata nes, nah itu. Kode pembedanya kan nggak ada. Begitu juga Hindun. Bisa saja laki-laki Hindun. Tapi karena ada tata nes, Qomat Hindun, berarti Hindun perempuan. Nah itu. Ramlah. Kalau Ramlah di Indonesia perempuan, di Arab laki-laki. Nah gitu. Itu. Makanya jadi untuk membedakannya pakai tata nih. Itu. Talha itu biasa. Talha Hamzah kan. Kan ada tata anes, tapi laki-laki kan. Makanya nggak tentu. Nah. Dah. Faqama fi'lun madhin. Maka bermula qama itu fi'il madhi. Liluhuqi ta'ilahu. Luhuqi masdar lahaka yalhaqu luhuq. Dakhala yadkhulu dukhul. Liluhuqit ta'ilahu. Liluhuq karena terhubung ta. Lahu baginya qama. Wa qama fi'lun madhin maka bermula qama itu fi'il madhi. Liluhuqit ta'i karena terhubung ta, lahu baginya qama. Nah itu. Emang belum kita baca nih kemarin? Belum? Belum. Perasaan kayak udah.
Saya rekam. Itu tengku boleh. Pulang ya? Kenapa dia pulang? Hah? Keluar. Padahal kita kasih memang itulah. Kan nggak selalu mempan. Motivasi terus di kelas sekarang. Semangat ya. Untuk bertahan. Cuma ada juga yang bubar. Berparisan. Nggak kuat. Meski saya bayar permintaan dari dulu terkantong permintaan dia. Ini pulang dia sehari nggak datang-datang. Tahu-tahu datang udah ambil barang. Nggak minta izin sama Bu ya. Jadi Dikasih dia orangnya surat nggak aman lah di kelas. Nggak berisik. Mau bisa dikit-dikit kalau mau bersabar. Cuma kayak gitu tantangan. Kelas 1 tadi udah ada yang nangis dulu. Udah. Ingat kampung. Biasa. Seminggu di pondok itu, aduh, awal-awal. Tapi tunggu kita tahu ada nangis tuh. Malu gitu tapi nggak bisa tahan. Harus banyak hiburan, Ustaz. Jangan ditekan dulu, jangan ngagetin. Ya kan? Jangan digertang, jangan dihukum. Semangat dulu untuk bertahan ya. Nah, ngobrol cerita-cerita. Gitu. Kalau kelas 3 akan udah puan, kelas 2 biasalah. Satu lagi. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Oh tadi fi'il kan tandanya qad sin sofa ta ta'anis. Itu kan secara tanda, Ustaz. Atau secara makna juga bisa seperti kemarin. Setiap kata yang menunjukkan kepada pekerjaan berarti fi'il kan? Walaupun nggak ada tandanya. Nah itu. Ini baru lanjut wal harfu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Bermula huruf itu ma. Itu sesuatu la yasluhu yang tidak patut, la yasluhu yang tidak patut ma'ahu bersamanya ma, ma'ahu kembali ke ma. Bermula huruf itu ma, itu sesuatu. La yasluhu yang tidak patut ma'ahu bersamanya sesuatu, bersamanya ma, dalilul ismi oleh tanda isim, wala dalilul fi'li dan oleh tanda fi'il. Jadi begini, ma'ahu kan dhamir tuh. Setiap dhamir itu mesti kembalinya ke belakang, Ustaz. Setiap dhamir itu kita harus tahu kembalinya ke mana. Pasti ada lafaz di belakangnya ya, tempat kembali dia. Nah, pasti. Ja'a Zaidun summa huwa. Datanglah si Zaid summa huwa. Kemudian dia. Dia siapa? Dia si Zaid. Ya kan? Dia si Zaid. Contoh, Ja'a Zaidun summa huwa yatakallamu. Datanglah si Zaid summa huwa. Kemudian dianya si Zaid berbicara, iya kan? Mesti ada lafaz tempat kembali. Nah, kita harus cari kodenya. Di sini misalkan ma'ahu. Ma'ahu Ustaz kasih kode X, ma X kah? Berarti kembali ke ma. Kan gitu? Itu cara kodenya. Atau di ma'ahu angka 1, di ma angka 1. Berarti dhamir kembali ke 1-1 kah? Biar gampang. Nah, itu penting. Karena isim dhamir kata ganti, harus jelas menggantikan siapa. Hah? Wal harfu bermula huruf itu ma. La yasluhu yang tidak pantas, tidak patut ma'ahu bersamanya ma tadi. Oleh dalilul ismi, oleh tanda isim dan oleh tanda fi'il. Maknanya huruf itu nggak sah dimasuki oleh tanda isim dan oleh tanda fi'il. Atau huruf yaitu kalimat yang nggak ada tanda isim, nggak ada tanda fi'il. Sama dengan huruf itu nggak ada tandanya. Kenapa huruf nggak ada tanda? Karena huruf itu kita simak, kita dengar dari orang Arab. Orang Arab bilang ini huruf jar. Tinggal kita hafal aja. Begitu ketemu kan kita udah tahu. Nggak perlu tanda kah? Huruf nasab ilmu tane kita hafal. Ada 10 misalkan. An, lan, ke, idzan, lam, kai kan? Begitu ketemu kita udah tahu. Huruf jazam ada 18, tinggal kita hafal. Huruf nasab isim rafa' khabar ada 6, inna, anna, ka, anna, tinggal hafal. Huruf nida ada 6 kan? Ya, ayah, haya, hamzah, waw, tinggal kita hafal. Jadi nggak perlu pada tanda. Tuh. Yani bermaksud ianya musannaf annal harfa yatamayyadu anil ismi wal fi'li bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Kalau ada yang beda tulisannya bilangin. Nah, kadang-kadang kitab saya beda nih. Yakni bermaksud ianya musannaf annal harfa. Bahwa sungguh huruf itu yatamayyadu. Berbeda ianya huruf anil ismi dari isim wal fi'li dan dari fi'il bi alla yaqbala dengan bahwa tidak menerima ia. Kan harus jelas ianya apa? Ianya huruf. Jadi di dalam yaqbala ada huwa kembali ke harfa. Nah, gitu. Dengan bahwa tidak menerima ianya huruf syai'an akan sesuatu min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala syai'an dan tidak sesuatu
min alamatil fi'li, dari tanda-tanda fi'il. Nah, itu. Nah, jadi huruf beda dari isim dan fi'il. Huruf tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Mana contohnya huruf? Kahal, seperti hal. Hal itu huruf istifham. Wafi dan seperti fi, huruf apa? Huruf khafat. Dan seperti lam, huruf jazam. Maka kita udah tahu kan? Gak perlu kepada tanda. Fa innaha la taqbalu syai'an min dzalika. Fa innaha, maka sesungguhnya. Ha itu dhamir, kembali ke hal, fi dan lam. Ketiga itu. Fa innaha, maka sesungguhnya. Sesungguhnya hal, fi dan lam itu la taqbalu syai'an, tidak menerima ia akan sesuatu, min dzalik, akan sesuatu dari demikian. Fa innaha, maka sesungguhnya hal, fi dan lam itu la taqbalu, tidak menerima ianya, tiga-tiganya tadi, akan sesuatu dari demikian tanda isim, tanda fi'il. Pertanyaan, katanya huruf nggak bisa menerima tanda isim. Tanda isim apa aja? Salah satunya masuk huruf khafat kan? Ini hal dimasuki oleh kaf. Kaf huruf apa? Huruf khafat. Berarti hal ini isim dong. Ada kaf. Kahal, seperti hal kan gitu. Ngerti nggak pertanyaan saya kan? Iya. Katanya huruf nggak bisa menerima tanda isim, sedangkan huruf jar kan ada isim. Berarti hal isim dong, ada kaf. Oh enggak, itu ada yang dibuang di situ. Kakaulika. Asalnya kakauli, seperti ucapanmu hal. Nah, ya kan? Jadi kaf itu masuk kepada kauli. Kauli isim. Hal tetap bukan isim huruf. Paham kan? Nah. Fa'alamatuhu adamu qabulil alamati allati lil ismi wal fi'li. Fa'alamatuhu, maka bermula tandanya huruf. Fa'alamatuhu, maka bermula tandanya huruf itu adamu qabulil alamah. Itu tidak, adamu tidak, qabuli menerima, tidak menerima tanda-tanda allati, tanda-tanda yang lil ismi, yang ada bagi isim, wal fi'li, dan bagi fi'il. Fa'alamatuhu, maka bermula tandanya huruf itu adamu qabulil alamah, tidak menerima tanda-tanda yang ada bagi isim dan fi'il. Jadi tanda huruf itu enggak ada. Tanda huruf itu enggak ada. Enggak ada apa? Enggak ada tanda fi'il, enggak ada tanda huruf. Ya kan? Fi'il ada tandanya. Isim ada tandanya. Huruf enggak ada tanda. Maknanya huruf adalah kalimat yang enggak ada tanda fi'il, enggak ada tanda isim. Tandanya enggak ada. Ya kan? Jadi begini. Yang mana? Rumah ada 3 doang di situ. Rumah di desa itu ada 3. Ada rumah Ustaz Abdurrahman, ada rumah Ustaz Hasfin, ada rumah Fatia. Ya kan? Yang ada tandanya 2. Rumah Ustaz Abdurrahman tandanya cat merah misal. Yang satu cat hijau. Rumah Ustaz Hasfin nggak ada tanda. Jadi yang bukan rumah hijau dan itu, nah itulah rumah Ustaz Hasfin ya. Nah itulah huruf. Jadi huruf nggak ada tanda. Artinya huruf kita dengar kita hafal aja. Qala al-allamatul Hariri fi mulhatil i'rabi. Qala al-allamatu, berkatalah oleh seorang ulama. Allamah orang yang sangat alim. Qala al-allamatul Hariri, berkatalah oleh Allamah Hariri, nama orang. Berkatalah oleh Allamah Hariri. Gimana beliau berkata? Fi mulhatil i'rab, dalam kitab Mulhatil I'rab. Mulhatil I'rab nama kitab. Kitab syair. Apa kata beliau? Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Nah, syair kan? Wal harfu ma, bermula huruf itu sesuatu. Laysat, yang tidak ada, lahu baginya sesuatu itu tanda. Alamah alamatun. Wal harfu ma laysat lahu alamatun. Cuma biar pas syairnya alamah. Huruf itu sesuatu yang tidak ada baginya itu tanda. Fakis, maka kiaskan olehmu. Ala qauli, atas ucapanku. Fakis ala qauli, maka kiaskan olehmu di atas ucapanku. Takun, niscaya adalah kamu itu alamatan, itu yang alim, yang tahu, yang pinter. Takun adalah kamu itu alamah, yang alim. Nah itu kata beliau. Ya, apa yang pengen ditanyakan? 30 menit.
Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Mengerap.